inilah yang akhir-akhir ini orang tua-tua kaum spiritualis banyak yang berkumpul. Bahkan sekarang itu ada paguyuban yang namanya Pesan Persatuan Spiritualis Nusantara. Ini dengan saya juga diangkat menjadi salah satu penasihat atau sesepuh di situ. Akhir-akhir ini giat ke daerah-daerah untuk mengabarkan tentang apa sih spiritual itu. Nah, spiritual inilah yang seharusnya diketahui oleh warga negara bangsa ini. Bila perlu mulai dari SD sampai SMA itu ada ajaran tentang budi pekerti, sehingga nanti tertata dengan sendirinya tentang spiritual itu. Karena yang rusak manusia itu adalah jiwanya, ya. Berarti keberanian Pak Jokowi tadi karena bisikan guru sejati. Bisikan guru sejati. Nah, ini karena yang dibisiki beliau, saya tidak tahu terakhir nanti kiat beliau apa itu, saya juga masih ngitung-ngitung. Itu kayak apa, semacam arwah leluhur yang mendampingi gitu ya, atau apa? Iya, karena bisa juga hidup kita sekarang ini bisa reinkarnasi, bisa inkarnasi. Nah, ini kebetulan hari ini saya kedatangan Mas Richard, seorang sahabat saya waktu di Jakarta, sekarang baru dari Lombok naik kapal itu, baru tadi pagi masuk sini. Ngomong-ngomong saya buka kartu, ternyata beliau itu memang reinkarnasi dari kehidupan kira-kira sekitar 400 sampai 600 tahun yang lalu gitu. Setelah kita lihat betul, ternyata itu apa? Trah Majapahit. Waktu itu kan abad ke-13, 14, 15 kan Majapahit terakhir ya. Nah, ini leluhur itu masih aktif di bumi ini. Bentuknya inkarnasi atau reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu lahir kembali, kalau inkarnasi itu dimong oleh leluhur. Nah, kalau pejabat-pejabat itu menyadari tentang itu, saya yakin pejabat-pejabat korupsi itu takut ya, karena dibayang-bayangi oleh leluhur. Dimong tadi itu, ya. Dimong dibisiki leluhur. Ya, itu. Keberanian Pak Jokowi itu apa, bukan semacam juga profil seorang Petro ya ini? Bisa juga karena waktu saya dalang di Trowulan itu tentang beliau itu, kok saya harus main wayang yang judulnya itu Petruk Dadi Ratu ya. Dan itu tipikal Pak Jokowi sekali. Iya, itu guyon semua kemarin itu lah. Terus saya bilang begini, awas lu, jangan dikira lo Petruk itu tidak sakti. Petruk itu sakti. Bahkan karena lugunya, taktiknya itu dipelajari orang lain itu sulit. Pelajari orang lain sulit. Bahkan Prabu Baladewa yang punya senjata Nenggala itu kalahnya dengan Petruk saja. Berarti taktiknya Pak Jokowi juga sulit dipelajari lawan. Wah, sulit dipelajari lawan, sulit ya. Iya, karena taktik Petruk tadi. Karena taktik Petruk tadi itu. Iya. Taktik Petruk mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Iya. Taktik Petruk itu sebenarnya itu tinggi kurus, lalu hidungnya panjang, meripatnya itu sitip nuduk pari gitu. Sitip artinya lalu tangannya itu duding begini, duding. Lalu pusakanya itu petel. Petel itu kan pusakanya tukang ya. Dilalah Pak Jokowi kok dulu itu tukang juga ya. Pusakanya itu petel, Petro itu. Kan mebel. Iya, ya kayak pas dilalah ya. Terus artinya hidung panjang itu, hidung itu kewibawaan manusia. Ya. Yang paling tidak bisa ditipu itu hidung. Kalau mata bisa ditipu, telinga bisa ditipu, lidah bisa ditipu, ya. Kulit bisa ditipu, hidung tidak bisa ditipu. Misalnya nuwun sewu niki agak seronok sedikit. Kalau kita makan sembuhan misalnya ya, nanti kentut, baunya ya bau sembuhan. Makan daging-dagingan kentut, baunya ya nggak enak. Tapi kalau makan yang seger-seger, daun-daunan kentut ya enak baunya gitu ya. Jadi filosofi sebagai Petro itu sangat pas untuk beliau. Sangat pas untuk beliau ya. Di bidang politik
kan beliau sangat berani ya. Pak Jokowi tidak memiliki beban politik begitu. Tidak memiliki beban politik. Lalu yang kedua mungkin ring-ringnya yang memperkuat beliau harus betul-betul jangan mengandalkan ilmu pengetahuan produk sekolahan ansih ya. Tapi kalau bisa ya berusahalah untuk mendekat orang-orang tua, orang-orang yang laku-laku itu. Dan saya yakin pasti punya, karena beliau itu kulturnya kultur Jawa Tengah, kultur Solo, pasti itu punya. Cuma sampai di mana kemampuan dan ketajaman beliau ini yang perlu kita anukan ya, karena sebenar-benar spiritual itu harus dicerna dengan kebijakan. Sing sapa pinter bener mesti bener gitu. Pinter bener mesti bener. 2 hari yang lalu orang tua-tua ngumpul di suatu tempat ya, dipimpin oleh ketua umum penghayat yang bersifat nasional. Tetapi di situ sang pemimpin itu hanya banyak cerita tentang dirinya, tentang perjalanannya, dan sang penghayat pun tidak ada satupun yang mempunyai getaran untuk pengen memperbarui, pengen merubahi anak cucu di negeri ini. Artinya ya dari itu ke itu saja. Sampai yang terakhir itu saya dengan beberapa orang yang akhir-akhir ini berharap untuk mengkritik saya, sebenarnya saya dikritik bahwa Romo tuh tidak punya keberanian. Ini waktu tinggal 2 hari. Itu kira-kira 3-4 hari yang lalu. Romo tidak punya keberanian. Ini dawuh dari siapa? Ini dawuh dari leluhur-leluhur yang diterima oleh orang tua-tua begitu. Oke, saya pun sangat hormat kepada leluhur. Saya pun sangat hormat kepada orang tua-tua. Tanyakan pada orang tua-tua yang ngelilingi Anda itu. Pada waktu Orde Baru 32 tahun, apa yang diperbuat mereka? Saya begitu. Orde Baru tumbang, yang bergerak berani mati hanya 2 orang. Jatikusumo dengan Maharani Swita. Itu real, manusianya masih ada semua. Dan bisa saya bertanggungjawabkan. Saya bertanya, orang tua-tua pada waktu negeri ini dikuasai Orde Baru 32 tahun dengan perampokan, pembunuhan sedemikian banyaknya, apa yang dibuat mereka? Dan saya gitu kan akhirnya diem, kelakep gitu. Ya maaf ya, ya belum tentu kalau orang tua itu harus kita hormat, namanya orang tua. Tapi untuk bijak dan benarnya itu kan harus kita cerna dulu.